kasih anugerah dan damai sejahtera Allah, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita di pagi hari yang indah ini, di hari Rabu 18 Agustus 2021. Kitalah orang-orang yang dipenuhi rasa syukur. Kitalah orang-orang yang dipenuhi dengan hidup penuh sukacita, karena Tuhan masih anugerahkan di tengah-tengah hidup kita kebahagiaan, nafas kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita disapa firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Penrosi berkata, orang akan mengenal kita bukan dari perkataan, tetapi lewat perbuatan dan karya nyata kita. Ungkapan bijak itu, saudaraku, mau menyapa kita, mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang akan menilai, setiap orang akan melihat, dan setiap orang akan mengenal kita bukan dari perkataan kita, tetapi lewat perbuatan dan karya nyata kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Pagi hari ini kita disapa firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa setiap orang yang tinggi hati akan direndahkan. Bahwa setiap orang yang hidup dalam keangkuhan, dalam kesombongan, dia akan direndahkan. Akan tetapi, setiap orang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia akan menerima pujian. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah dipilih dan diurapinya menjadi pewaris kehidupan yang kekal, kita diingatkan, kita diajak, kita disuruh untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Lalu saudaraku, bagaimana orang yang hidup di dalam kerendahan hati? Bagaimanakah ciri orang yang senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan jauh daripadanya sifat keangkuhan, kesombongan? Yang pertama, kita mau diingatkan saudaraku, bahwasanya orang yang hidup di dalam kerendahan hati adalah dia senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia senantiasa bersandar. Dia senantiasa menyerahkan seluruh otoritas kehidupannya di bawah kuasa tangan Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, orang yang rendah hati itu adalah orang yang senantiasa mau dan mampu menerima kekurangan dan kelemahannya. Lalu di tengah-tengah kehidupannya yang mampu mengakui, menerima kelemahannya, dia mau bersahabat dengan semua orang. Dia mau menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitarnya. Orang yang rendah hati itu tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan kemampuannya. Akan tetapi, dia senantiasa melihat, merasa, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya lebih mulia dari dirinya sendiri. Tetapi setiap orang yang selalu merasa dirinya lebih hebat, yang merasa bahwa dirinya lebih sempurna, dia hidup dalam keangkuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia akan direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karakter orang Kristen, karakter anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam kerendahan hati.
Lalu saudaraku, bagaimanakah orang yang hidup di dalam kerendahan hati itu? Di dalam perjalanannya setiap hari. Dia adalah orang yang menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekelilingnya. Dia suka memberi senyum, memberi senyuman yang tulus kepada sesamanya. Dia menghormati orang-orang di sekelilingnya. Jauh dari dirinya sifat-sifat kesombongan, jauh dari dirinya sifat keangkuhan. Tetapi dia hidup di dalam kasih. Kasih yang tulus, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, banyak orang di sekeliling kita sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan uluran kasih dari kita. Mari berbagi senyum kepada orang-orang di sekelilingmu. Karena dengan senyummu, kamu mampu memberikan kedamaian bagi orang lain. Dengan senyuman yang tulus, kamu mampu menaklukkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Dengan senyumanmu yang tulus, kamu mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingmu. Hiduplah di dalam kerendahan hati dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menyapa kami di pagi hari ini, agar kami hidup di dalam kerendahan hati, sebagai bukti nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Urapi kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, biar kiranya hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu, berikan mereka sukacita, agar senantiasa hidup dan kehidupannya dipenuhi sukacita, kebahagiaan bagi setiap orang yang masih terpapar, terbelenggu oleh berbagai-bagai persoalan hidup. Biarlah kiranya melalui sapaan firman-Mu pagi hari ini, mereka juga senantiasa diberikan pengharapan bahwa kasih Tuhan begitu besar di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah, itulah kiranya memberkati, memelihara saudara sekalian.